Tampilan visual channel YouTube atau tampilan channel YouTube, apakah itu penting? Jawabannya adalah penting. Di sini gue akan menilai dari 3, thumbnail, banner, dan foto profile. Apakah ini sesuatu yang remeh? Jawabannya enggak, teman-teman. Gue akan bahas dari thumbnail dulu. Thumbnail ini sangat penting sekali karena dari thumbnail ini kita bisa mendapatkan penonton. Kenapa? Thumbnail yang bagus itu akan merepresentasikan daripada isi konten kita. Kita bikin thumbnail yang bagus, jadi thumbnail itu jangan sama dengan tulisan judul ya. Kenapa? Karena kalau misalnya thumbnail itu sama dengan judul, ya kita nggak bakal tertarik. Ada beberapa alat yang bisa kita manfaatkan untuk membuat thumbnail. Misalnya kita bisa menggunakan Canva, kita bisa menggunakan Pixellab, ya. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih banyak atau yang lebih suka langsung drop and drop, pakai Canva aja. Kenapa? Karena Canva itu banyak sekali untuk bagian-bagian yang perlu kita, atau mentahan-mentahan yang perlu kita pakai itu di Canva bisa. Kalau di Pixellab kita harus nyari manual biasanya. Ya, dan Pixellab itu mungkin kalau yang baru pemula itu lebih ribet dibandingkan aplikasi Canva. Canva itu sangat menarik, jadi Canva ini bisa kita pakai buat bikin thumbnail. Tapi biasanya kekurangannya ya pakai internet, dan kadang kalau lagi lemot, dia itu lemot untuk ngebuka halamannya. Sebenarnya setiap aplikasi bagus, teman-teman bisa pakai Canva atau bisa pakai Lightroom, mungkin itu bisa juga. Oke, di sini gue akan ngebahas dari aplikasi Pixellab itu dulu. Pixellab ini gue udah pakai udah sekitar 5 tahun gue pakai Pixellab untuk bikin thumbnail, tapi gue mungkin kurang di skillnya aja. Ya, jadi teman-teman aplikasi itu hanya mendukung, tapi kita harus upgrade skill juga bagaimana kita menggunakan aplikasi tersebut. Kenapa? Karena skill ini itu sangat penting sekali, teman-teman. Kalau misalnya kita aplikasi yang mungkin CapCut-nya premium, Canva kita premium, tapi skill kita nggak ada, ya kita juga nggak bakalan bisa untuk menggunakan aplikasi tersebut. Ya, jadi dari beberapa kasus yang gue temuin, dari beberapa channel-channel YouTube yang gue koreksi adalah skillnya. Alatnya udah cukup. Sebenarnya Canva itu udah cukup, teman-teman. Canva, CapCut, 2 itu udah cukup untuk bikin video atau thumbnail yang bagus. Namun mungkin skill yang kita upgrade itu belum cukup. Ya wes gitu loh. Kalau teman-teman mungkin terbatas handphonenya, misalnya kayak gue nih, gue ngerekam ini pakai Redmi A2. Tahu lah teman-teman gimana speknya, ya. Nah, dengan keadaan seperti ini, gue terus upgrade skill. Kenapa? Karena itu yang menentukan. Alat itu hanya penopang kita untuk membuat konten, gitu loh. Misalnya kamera atau handphone untuk ngerekam. Ya, sisanya kita ngomong seperti ini. Ngomong kayak gini tuh nggak gampang, teman-teman. Gue juga belajar komunikasi gitu. Jadi teman-teman di sini adalah jangan kita hanya menyembelihkan sesuatu yang sepele. Misalnya kita hanya gue nggak usah pakai thumbnail, gue nggak usah pakai banner, gue nggak usah pakai profil, jangan gitu loh. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali. Kalau misalnya sesuatu hal seperti ini tidak kita bahas, tidak kita pedulikan, tidak kita upgrade untuk pembuatan skillnya, kita nggak bakalan bisa, teman-teman. Kenapa? Karena dengan hal-hal seperti ini, itulah adalah potensi kita untuk mengupgrade channel untuk lebih bagus lagi. Ya. Jadi teman-teman di sini jangan sepele gitu loh. Nah, skill-skill seperti komunikasi, skill-skill seperti mengeditan itu sangat penting sekali. Karena itu adalah aset yang harus kita jaga. Itu adalah aset yang untuk sebagian YouTuber itu penting sekali. Makanya kenapa ada beberapa YouTuber yang mungkin menyewa editor mahal, membeli kamera yang mahal untuk investasi, teman-teman. Jadi kita sebagai YouTuber kita juga bisa berinvestasi, bukan hanya di aset-aset gitu, tapi kita harus juga berinvestasi di skill. Misalnya skill Canva, skill pengeditan, skill aplikasi CapCut dan lain sebagainya, itu kita perlu sekali. Jadi teman-teman di sini kalau punya uang lebih atau punya sisa uang yang lebih, upgrade skill tersebut. Jadi tidak hanya fokus di jam tayangnya aja, fokus di subscribernya aja, tapi bagaimana kita bisa fokus di skill gitu loh. Nah, ini sangat penting sekali. Oke, di sini gue akan melanjutkan sisi kedua, foto profile. Teman-teman kalau punya uang sih nggak masalah ya, bisa kita beli logo. Ya, karena foto profile ini merepresentasikan logo dan bagaimana filosofis channel kita. Kalau misalnya YouTube-nya
tentang kontennya seperti ini, logonya seperti ini. Kenapa? Karena logo itu adalah yang dilihat penonton kita. Kalau misalnya logo yang kita buat bagus, penonton bakalan suka, bakalan tertarik buat ngeklik atau ngelihat channel kita gitu loh. Logo itu kan sangat-sangat ini loh, sangat-sangat penting sekali. Kenapa? Karena itu yang bakal dinilai sama penonton kita. Kalau kita bikin logonya asal-asalan, kita nggak bakalan tahu ini maksudnya apa. Kalau kita bikin thumbnailnya asal-asalan, kita nggak bakalan tahu. Dan penonton juga nggak bakalan tahu ini apa sih, ngebahas apa sih. Nah, dari beberapa kasus, dari beberapa hal-hal seperti ini yang sangat sepele mungkin, ya kita nggak tahu gitu loh. Apa yang terjadi ke depannya. Kalau misalnya kita bikin sesuatu yang asal-asalan, ya hasilnya pun akan asal-asalan gitu loh. Jadi gini, gue akan contohkan, gue sebenarnya punya YouTube yang udah jalan 5 tahun, tapi karena gue tidak upgrade skill, hanya fokus ngupload doang, ya hasilnya channel tuh mandek. Apakah ada perkembangan bang? Jawabannya ada. Penghasilan sih naik, tapi kan cuman berapa ya? Dikit banget teman-teman. Jadi skill ini sangat penting. Kalau skill ini kita upgrade, skill yang kita punya, kita terus tambahkan dan kita tambahkan keahlian kita. Ini adalah potensi cuannya sangat besar sekali. Oke, di sini teman-teman kalau yang ngelihat beberapa YouTuber yang mungkin kalau udah uang lebih, dia berinvestasi pada alat dan skill. Kenapa? Karena kalau kita berinvestasi dengan besar, kita bakal dapat uang yang bakal lebih besar juga gitu loh. Oke, gue tahu rekomendasi YouTube itu sangat susah untuk kita yang mungkin alatnya terbatas. Bener loh. Kalau misalnya kita cuma pakai handphone dengan mic seperti ini, dengan mereka yang menggunakan kamera atau editor ataupun aplikasi yang sangat profesional, kita bakal kalah dan bakal ketinggalan. Kenapa? Karena lebih secara visual lebih bagus, ya kan? Tapi di sini adalah gue tidak mau membahas itu loh. Jadi teman-teman yang pemula juga bisa untuk berkarya, untuk kita bagaimana mendapatkan sesuatu yang ingin kita dapatkan gitu loh, ya kan? Jadi di video kali ini itu adalah yang perlu kita bahas. Yang terakhir yang kita adalah banner. Banner ini sangat penting sekali. Kenapa banner ini sangat penting? Karena banner adalah tampilan dari channel kita. Banner itu akan muncul di setiap perangkat, di TV, handphone, dan laptop atau PC. Kenapa ini penting? Karena ini akan ditonton dan dilihat oleh penonton. Kalau misalnya penonton kita melihat banner kita yang acak-acakan, banner kita yang nggak menarik, jadi nggak bakalan nonton gitu loh, nggak bakal tertarik. Nah, dari beberapa kasus yang gue temuin, kebanyakan banner profil dan thumbnail itu nggak selaras. Kalau misalnya ini nggak selaras, kita nggak bakal mendapatkan penonton, dan penonton mungkin bakalan bosan atau skip daripada video kita. Jadi 3 hal ini teman-teman harus diperhatikan, jangan disepelekan. Oke teman-teman, itu adalah beberapa materi kali ini. Semoga apa yang gue sampaikan bisa diaplikasikan, dan sekian.